Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SIPA A01 akan menjelaskan mengenai Sage Business Cloud X3. Berikut adalah anggota kelompok kami yang akan memperkenalkan dirinya pada bagiannya masing-masing. Nama saya Ahmad Harori. Berikut adalah konten dari presentasi kami. Yang pertama, ada brief history. Pada tahun 1979, sebuah perusahaan kecil asal Prancis didirikan yang bernama Spemi. Mereka memproduksi accounting software untuk sebuah perusahaan yang bernama Shared Computers. Shared Computers ini memproduksi microcomputers yang bersifat multi-user, bahkan sebelum zamannya revolusi Microsoft. Shared Computers ini diakuisisi oleh Toshiba. Spemi berpindah ke Unix, karena Unix menggunakan sistem yang terbuka dan di saat yang bersamaan digunakan oleh shared computers, oleh produk-produk dari shared computers. Nah, Spemi membutuhkan toolset untuk menulis ulang softwarenya pada Unix. Maka dari itu, mereka membuat tool mereka sendiri yang bernama Adonix. Nah, sebuah ERP yang bernama Adonix Enterprise V2 dibangun dengan cakupan yang lebih lengkap daripada hanya accounting software sebelumnya, yaitu mencakup distribution, accounting, dan payroll. Namun, tidak mencakup manufacturing. Pada 1997, Adonix mengakuisisi perusahaan yang bernama Prodster, vendor dari sebuah ERP yang bernama Prodster 2, atau disingkat P2, yang memiliki modul manufacturing. Nah, maka dari itu, Adonix menggabungkan Adonix P2 dan P2 atau P2 menjadi sebuah produk yang bernama Adonix X3, sebuah ERP yang memiliki full coverage, manufacturing, finance, dan distribution. Pada tahun 2005, Sage mengakuisisi Adonix dan Adonix X3 berubah menjadi Sage ERP X3. Selanjutnya ada modul-modul apa saja yang ditawarkan oleh Sage Business Cloud. Pertama, pada bidang accounting, finance, dan payroll, di sini Sage memberikan rekomendasi sesuai dengan kecocokan bentuk bisnisnya. Di sini ada small businesses, seperti seperti modul accounting, Sage 50 Cloud Accounting, Sage Timeslips, dan Sage HR, formerly Cake HR. Dan untuk yang medium business, Sage menawarkan Sage X3 dan Sage Intacct. Untuk human resources dan CRM, Sage menawarkan Sage HRMS, Sage People, dan Sage CRM. Untuk construction dan real estate, Sage menawarkan Sage Intacct Construction, Sage 100 Contractor, dan Sage 300 CRE. Dan yang terakhir untuk business management, Sage menawarkan Sage X3, Sage 100 Cloud, Sage 300 Cloud, dan Sage Fixed Assets. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Evan. Baiklah, kemudian dilanjutkan presentasinya oleh saya, Abdillah Triawan, akan menjelaskan mengenai deployment type dari Sage X3 ini. Jadi, namun sebelumnya kita akan menjelaskan dulu mengenai apa sajakah deployment type yang ada pada umumnya. Yang pertama ada on-premise deployment. On-premise deployment ini adalah deployment yang lebih berfokus pada offline. Penyimpanan database secara offline, pengerjaannya juga offline. Ini seringkali digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mereka tuh menginginkan agar database mereka itu tuh isolated dari dunia luar, sehingga hanya bisa diakses oleh perusahaan tersebut dengan komputer perusahaan tersebut. Kemudian setelah itu ada cloud deployment. Cloud deployment sendiri ini mereka memiliki dua macam jenis. Yang pertama adalah public deployment dan yang kedua adalah private deployment. Public deployment ini mereka cukup lebih mudah, cenderung mudah diakses oleh orang luar jika memiliki linknya.
Sementara untuk private ini mereka mirip-mirip dengan on-premise deployment, namun hanya bisa diakses secara cloud. Dari komputer lain bisa, tapi memerlukan akses tertentu, misalkan kayak akun perusahaan. Kemudian ada juga yang baru ini yang digunakan oleh Sage X3, yaitu hosted deployment. Hosted deployment ini mereka menggabungkan pro dari kedua hal tersebut, di mana pada on-premise deployment mereka mengisolasikan database tersebut secara offline, dan juga pada cloud deployment mereka bisa mengakses database itu dari luar komputer perusahaan. Dengan adanya hosted deployment ini mereka bisa menyimpan database secara aman, namun tetap bisa diakses baik secara offline maupun online di luar perusahaan. Kemudian selanjutnya, oke, untuk kelebihan dan kekurangan dari Sage X3 ini kami mendapatkannya melalui review dari perusahaan yang menggunakan Sage X3 ini, dari usernya, bukan perusahaannya. Jadi yang pertama ada kelebihannya, yang pertama itu user interface-nya mudah untuk digunakan. Jadi kayak seperti yang dijelaskan oleh teman saya Ori tadi, masing-masing modulnya itu sudah menjelaskan fungsinya, sehingga dirasa lebih mudah dan intuitif bagi para penggunanya. Kemudian yang kedua ada easy to import and export data. Jadi ada kayak jenis third party di mana kita bisa memasukkan data ke dalam situs dan juga kita bisa mengekspornya ke dalam bentuk yang lainnya. Kemudian the software is relatively easy to manage. Karena bentuknya simple dan juga fleksibel, itu tuh cukup mudah untuk di-manage. Kayak kadang ada bisa tinggal drag and drop dan lain sebagainya. Kemudian tadi seperti sudah disebutkan ada fleksibel, di mana kita bisa mengatur sebebas kita apa yang bisa dilakukan oleh Sage X3 ini. Kemudian terakhir ada banyak fitur seperti yang dijelaskan oleh teman saya Ori sebelumnya. Kemudian kita berlanjut ke cons-nya atau kekurangannya dari Sage X3 ini. Yang pertama, konfigurasinya cukup sulit, terutama harus menggunakan bantuan ahli untuk mengaturnya yang dari awal jika menggunakan dari scratch. Tadi mungkin sedikit kontra dengan yang saya jelaskan pada saat di Pro-nya, di mana di Pro-nya itu intuitif, namun untuk penyetingannya pada awalnya itu cukup cukup sulit sehingga diperlukan bantuan ahli. Namun Sage X3 sendiri menyediakan bantuan tersebut ini. Kemudian karena ini perusahaan yang berasal dari Prancis, sehingga masih banyak debugging tool yang menyebutkan error dalam bahasa Prancis. Jika kita bukan orang Prancis, mungkin agak sulit ya untuk mengetahui mengenai masalah-masalah error ini. Kemudian harus mengetahui mengenai crystal reporting dan juga desainnya cukup jadul. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Raffi Ismail akan menjelaskan perusahaan mana saja yang telah mengimplementasikan sistem ERP dari Sage Cloud Business X3 ini. Boleh next. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Aria.com, dibuatlah diagram berikut yang menjelaskan pembagian sektor perusahaan mana saja yang telah mengimplementasikan sistem ERP dari Sage. Bisa kita lihat di sini, yang paling banyak mengimplementasikan ERP dari Sage X3 ini merupakan perusahaan di bidang manufaktur, disusul oleh consumer packaged goods, retail, dan lain sebagainya. Dan juga jika kita lihat dari segi geografis, yang paling banyak mengimplementasikan sistem ERP dari Sage X3 ini adalah perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat, disusul oleh perusahaan yang berasal dari Inggris, Prancis, Irlandia, Jerman, dan juga Belanda. Boleh next. Berikut merupakan beberapa contoh perusahaan yang telah mengimplementasikan sistem ERP dari Sage X3 ini. Yang pertama ada Walgreens Boots Alliance, yaitu perusahaan farmasi yang berasal dari Illinois, Amerika Serikat. Yang kedua ada Express Scripts, yaitu perusahaan farmasi yang mengkhususkan pada obat resep yang berasal dari St. Louis, Amerika Serikat. Yang ketiga adalah The Coca-Cola Company yang kita tahu semua, merupakan perusahaan berbasis F&B atau Food and Beverages yang berasal dari Atlanta, Amerika Serikat.
Selanjutnya ada Randstad, yaitu jasa professional service yang mengkhususkan di bagian human resource yang berasal dari Diemen Belanda. Dan yang terakhir ada Sinex Corporation, yaitu perusahaan distribusi yang mengkhususkan pada IT supply chain management yang berbasis B2B atau business to business yang berasal dari California, Amerika Serikat. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan perusahaan apa saja yang sangat direkomendasikan untuk mengimplementasikan sistem ERP dari Sage X3 ini. Next. Sage Business Cloud X3 memiliki beberapa fitur kunci seperti budgeting and accounting, purchasing, inventory management, sales management, BOM planning, shop floor control, dan quality control. Dari fitur-fitur tersebut, sebenarnya Sage X3 ini sangat cocok untuk berbagai industri, baik yang sudah berskala besar maupun yang berskala kecil. Akan tetapi, beberapa sektor yang sangat diuntungkan dengan penerapan ERP dari Sage X3 ini adalah kelima sektor berikut, yaitu process manufacturing, discrete manufacturing, chemicals, professional service, dan juga food and beverages industry. Program ERP ini dari Sage X3 ini memuat fitur yang sangat relevan bagi industri-industri tersebut, seperti compliance adherence, pemantauan gudang, dan juga logistik. Berikut adalah referensi dari presentasi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.